Sudut pandang lain dari Fangsen yang menarik. Ingin melepas, bisa jadi malah mencelakakan dalam prosesnya. Bijaklah dalam Fangsen. Sekejap untuk kita renungkan bersama. Di sebuah ranting pohon yang rimbun, terdapat seekor burung pipit yang kelihatannya tampak gelisah. Sesekali ia keluar dari sarangnya dan kemudian masuk lagi. Dari dalam sarang itu terdengar suara anak-anaknya, sepertinya sudah mulai kelaparan. Setiap ibu burung keluar, anaknya berteriak-teriak. Ibu burung hanya bisa menyentuh mulut anak-anaknya, seolah berkata, "Sabar ya nak, papamu bentar lagi pulang." Sudah hampir 2 jam papa burung pergi mencari makan. Tidak biasanya sampai selama ini. Biasanya paling 15 menit si papa sudah pulang sambil membawa makanan dan bergantian menjaga anaknya. Kemana ya si papa? Apa gerangan yang telah terjadi pada suamiku saat ini? Pikir ibu burung. Tak tahan mendengar tangis anak-anaknya, dan karena sudah tak sabar menanti, akhirnya si ibu burung memutuskan untuk mencari makan. Lalu dia pun terbang menuju ke areal persawahan yang biasanya dikunjungi. Setibanya di area persawahan yang tampak mulai menguning, ada hal aneh yang dirasakannya. Biasanya persawahan ini penuh dengan teman-temannya yang berterbangan dan dihalau oleh Pak Tani. Kemana mereka semuanya? Pikir sedikit curiga. Namun karena bayangan tangis anak-anaknya yang tengah kelaparan muncul di benaknya, akhirnya ia tak mau terlalu banyak mikir. Setelah sambil terbang, ia memastikan bahwa Pak Tani tak menjaga sawahnya. Akhirnya ia turun dan hendak hinggap ke sebatang ranting padi. Namun apa yang terjadi? Sebelum kakinya menyentuh batang padi, ada sebuah tali halus yang menyangkut di kakinya. Ia berusaha bergerak, meronta mencoba melepaskan diri. Namun tali-tali itu semakin banyak melilit kaki mungilnya. Ia meronta lagi sembari berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong lepaskan saya." Semakin ibu burung meronta, semakin banyak tali halus itu melilit tubuhnya dan semakin habis tenaganya. Di tengah ketidakberdayaannya akibat terkena jeratan jaring halus, bayangan keempat ekor anaknya muncul kembali di benaknya. "Maafkan ibu nak, ibu tak bisa merawat kalian lagi." Hari menjelang sore, tampak seseorang menarik-narik untaian jaring-jaring ini. Dan tiba-tiba tubuh si ibu burung merasa dijepit oleh sesuatu. Iya, Pak Tani datang memegang dan melepaskan semua tali yang melilit tubuhnya. Ibu burung merasa lega karena akhirnya ada orang yang membebaskannya dari siksaan tali-tali itu. Setelah semua tali lepas, ibu burung dibawa ke pondok Pak Tani
dan dimasukkan ke sebuah tempat yang ternyata berisi banyak sekali burung-burung yang senasib dengannya. Ia bingung kenapa kita ada di sini. Ia mencoba bertanya, kenapa kita tidak bisa terbang? Bukankah kita sudah lepas dari ikatan tali-tali halus itu? Kita memang sudah lepas dari tali, tapi kini masuk ke kandang yang sempit dan terkunci, kata seekor burung pipit lainnya. Oh tidak, bagaimana nasib anak-anakku, suamiku, pikirnya. Di tengah padatnya si kandang dan ributnya suara ratap tangis teman-temannya, ibu burung mencoba mencari keberadaan suaminya yang mungkin saja ada di sini. Setelah mencari sampai kelelahan, akhirnya ia melihat sesosok suaminya yang tergeletak lemah tak berdaya. Ibu burung mencoba memanggil-manggil suaminya. Sang suami membuka matanya dan melihat istrinya, lalu berkata, "Maafkan saya, Bu. Saya suami tak berguna. Sayap-sayap sudah patah. Kaki saya sebelah juga patah. Maafkan saya, Bu. Tolong jaga anak-anak kita." Ibu burung menangis melihat keadaan suaminya yang terluka. Ia kemudian duduk menemani suaminya semalaman. Suara kokok ayam berbunyi, menandakan pagi telah tiba. Semua burung yang di kandang terbangun. Mereka meronta menangis kembali karena ingin lepas bebas dari kandang sempit ini. Namun apa daya, kandang ini sangat kuat. Ibu burung mencoba melihat suaminya yang berada di sampingnya. Diam, kaku tak bergerak. Ia mencoba membangunkan namun tetap tak bergerak. Ibu burung sangat sedih dan menangis sambil memanggil suaminya yang kini telah tiada. Tak berapa lama kemudian, Pak Tani masuk ke pondoknya dan membawa kandang beserta isinya. Di pinggir sawah yang tak jauh dari sebuah jalan besar, Pak Tani meletakkan kandang di sebuah tempat. Lalu muncul petani lainnya yang memberikan lembaran kertas warna-warni kepada Pak Tani. Pak Tani menerima dengan tersenyum. Entah apa yang terjadi, namun ibu burung mendengar suara mesin dan merasakan kandang mereka bergerak menjauh area persawahan. Semuanya bersuara menangis. Sama halnya seperti ibu burung yang menangis, memohon dilepaskan demi anak-anaknya yang sedang kelaparan. Namun bagi Pak Tani, suara burung ini hanyalah suara angin yang tak bermakna. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya sampailah ibu burung dan rombongan di sebuah tempat. Di sana ia melihat banyak orang yang menyerupai Pak Tani, namun pakaiannya warna-warni indah. Di sebelah kandangnya, ia juga melihat kandang lainnya. Tempat apakah ini, pikirnya? Mengapa banyak orang membawa lidi yang ujungnya bersayap? Mengapa anak-anak mendekati mereka, sesekali memukul kandang mereka, layaknya ular mau memakan mangsanya?
Ini semua menambah ketakutan penghuni kandang, membuat mereka makin berterbangan, bertabrakan dan berhimpitan di kandang sempit ini. Tak berapa lama datanglah satu keluarga memberikan beberapa lembar kertas warna merah kepada Pak Tani ini. Lalu kadang kami diserahkan kepada keluarga ini. Kemudian anak-anak keluarga ini mulai membuka pintu kandang dan seolah-olah bergaya mengusir kami keluar kandang. Semua teman-teman ibu burung keluar dan berterbangan tanpa arah. Ada yang sudah terbang malah jatuh ke bumi karena kecapean. Ada juga yang tak mampu terbang lagi. Tiba giliran ibu burung keluar. Sebelum keluar kandang, ia melihat mayat suaminya dan mayat beberapa temannya yang malang. Setelah keluar kandang, ibu burung secepatnya hinggap di sebuah ranting. Ia ingin memulihkan tenaganya dulu. Dari atas ranting, ia melihat ada keluarga lain yang membuka kandang yang di sampingnya tadi. Ia merasa senang karena akhirnya teman-temannya yang lain telah bebas. Sejak ia merenung, apa maksud semua ini? Kenapa kami ditangkap dan dilepaskan lagi? Kenapa petani-petani ini melakukan hal yang aneh seperti ini? Apa sebenarnya salah kami? Kini ibu burung terbang. Dia kini berada di daerah entah berantah. Sudah 3 hari dia terbang tak tentu arah, hingga tubuhnya lemas. Ia tak menemukan makanan yang bisa dimakannya. Yang ada hanyalah pondok-pondok batu Pak Tani yang dindingnya berkilauan. Ketika melihat aliran sungai, ia hanya melihat air hitam kelam. Ia tak sanggup lagi terbang. Ia hinggap di pinggir sebuah pondok batu berdinding kilau yang sangat tinggi. Karena kelelahan dan kelaparan, ia pun jatuh ke bumi. Sebelum tubuh kecilnya diterima bumi, terbayang oleh wajah suami dan anak-anaknya. Pesan kisah ini, seandainya ibu burung bisa berkata dalam bahasa manusia, ia hanya ingin katakan, "Wahai manusia, berhentilah mengasihi kami. Kami tidak apa-apa. Tolong buat semuanya yang gemar melakukan kebajikan berupa pelepasan makhluk hidup atau function. Gunakanlah kebijaksanaan Anda." Inilah yang terjadi jika Anda melepaskan jenis hewan burung-burung yang sengaja dijual hanya untuk dilepaskan kembali. Biasanya burung-burung ini dijual di depan rumah ibadah. Tahukah Anda, ketika Anda melepaskan satu burung secara tidak langsung, Anda telah membunuh 4 ekor burung. Coba renungkan di mana letak perbuatan baik di sana. Alih-alih Anda berbuat baik, yang ada Anda telah mencelakakan kehidupan makhluk lainnya. Tahukah Anda, dengan tidak membeli burung yang sengaja dijual untuk dilepaskan, maka Anda telah menyelamatkan ratusan nyawa burung lainnya.
Tahukah Anda, dengan tidak membeli burung-burung ini, maka takkan ada lagi yang mau menjual burung ini. Jika tak ada yang menjual, maka takkan ada penangkapan. Jika tak ada penangkapan, maka burung-burung ini hidupnya akan lebih bahagia. Dengan membagikannya kembali, akan menyelamatkan banyak nyawa makhluk. Maka barulah kita boleh doa dengan ucap, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Semoga bermanfaat.